Dalam Al-Quran, kisah tentang penciptaan Hawa menjadi bagian penting dari narasi awal penciptaan manusia. Beberapa ayat secara eksplisit menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan bagi Nabi Adam agar ia tidak merasa sendiri. Hawa diciptakan sebagai pendamping dan teman hidup Nabi Adam ketika ia pertama kali berada di dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan. Mereka berdua hidup bersama dalam kasih sayang dan membentuk hubungan suami istri pertama dalam sejarah umat manusia. Dari mereka, berkembanglah generasi demi generasi hingga umat manusia memenuhi bumi. Salah satu hal yang paling sering disorot dari kisah ini adalah proses penciptaan Hawa. Berdasarkan penjelasan ulama dan buku-buku tafsir klasik, seperti dalam Qasas al-Anbiya, karya Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan oleh Dudi Rosyadi, Hawa diciptakan oleh Allah dari sebagian tubuh Nabi Adam, tepatnya dari tulang rusuknya. Ini menyiratkan makna kedekatan dan kesetaraan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Hawa tidak diciptakan dari atas kepala Adam untuk memerintahnya, atau dari kaki untuk diinjak, melainkan dari sisi tubuhnya agar menjadi pasangan yang setara, berdampingan dalam kehidupan. Dalam kitab suci Al-Quran, kisah ini diperkuat oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Ayat ini menggambarkan suasana ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di surga. Allah berfirman, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat, berbagai makanan, yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Dari ayat ini, kita memahami bahwa sejak awal penciptaan, Adam tidak dibiarkan sendiri. Allah langsung menciptakan seorang pasangan, yaitu Hawa, sebagai teman hidup di surga. Kehadiran Hawa adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia pertamanya, agar mereka tidak mengalami kesepian. Kisah serupa juga ditekankan dalam surah Al-Araf ayat 18-19. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah kembali menegaskan perintahnya kepada Adam dan Hawa untuk menikmati segala kenikmatan surga, kecuali satu larangan, tidak mendekati sebuah pohon tertentu. Bunyi terjemahan ayat tersebut sebagai berikut. Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Sungguh, siapapun yang mengikutimu, wahai iblis, maka pasti akan aku isi neraka jahanam bersamamu semuanya." Dan Allah berfirman lagi, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Makanlah apa saja yang kalian sukai, tetapi jangan kalian dekati pohon ini, karena jika melanggarnya, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim." Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama banyak mengulas bahwa perintah ini turun kepada Adam dan Hawa sebagai pasangan yang telah diciptakan secara lengkap sebelum mereka memasuki surga. Artinya, penciptaan Hawa sudah lebih dahulu terjadi, sebelum mereka diperintahkan untuk menempati surga. Salah satu ulama yang menyampaikan hal ini adalah Ibnu Ishaq bin Yasar, yang menyimpulkan bahwa dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke surga. Pernyataan Allah yang berbunyi, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga," menjadi bukti kuat bahwa keduanya sudah ada sebagai pasangan saat itu. Hal ini juga memperkuat pandangan bahwa peran Hawa sejak awal adalah sebagai pendamping yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan ketenangan bagi Adam. Lebih jauh lagi, pandangan ini juga sejalan dengan ayat Al-Quran lainnya, seperti dalam surah An-Nisa ayat 1, yang menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa, lalu dari jiwa itu Allah menciptakan pasangannya. Ayat ini berbunyi, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan perempuan, Hawa, berasal dari jiwa yang sama dengan laki-laki, Adam, yang berarti mereka memiliki hakikat penciptaan yang sama dan setara. Dari keduanya lahirlah umat manusia yang memenuhi permukaan bumi.
Ini juga menegaskan bahwa Allah menciptakan sistem kehidupan manusia berpasang-pasangan agar mereka bisa hidup saling melengkapi dan berkembang biak sesuai dengan fitrah. Dalam banyak penafsiran, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak semata-mata dilihat secara fisik, tetapi memiliki makna simbolis. Tulang rusuk adalah bagian tubuh yang melindungi organ penting seperti jantung dan paru-paru, yang bisa diartikan bahwa perempuan diciptakan untuk berada di sisi laki-laki, dekat dengan hatinya, dan sebagai pelindung emosional serta penyejuk jiwa. Ini memberikan makna yang mendalam tentang pentingnya relasi yang sehat, penuh kasih sayang, dan penuh tanggung jawab antara pasangan suami istri. Sebagai manusia pertama, Adam dan Hawa menjalani peran besar dalam sejarah manusia. Keduanya memiliki tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah, yakni menjadi leluhur seluruh umat manusia. Dalam narasi Islam, setelah mereka melanggar perintah Allah dan memakan buah dari pohon terlarang, mereka diturunkan ke bumi. Namun, peristiwa ini bukan hanya hukuman, melainkan juga awal dari takdir besar umat manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Setelah berada di bumi, mereka menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Dari mereka, lahirlah anak-anak yang kemudian berkembang biak dan membentuk komunitas manusia pertama. Kisah ini menjadi fondasi penting dalam pemahaman umat Islam terhadap asal-usul manusia, serta peran penting pasangan dalam kehidupan. Dalam banyak pelajaran moral yang diambil dari kisah ini, umat Islam diajak untuk memahami bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan didasari pada rasa saling melengkapi dan kasih sayang. Allah menciptakan keduanya bukan untuk saling menindas, melainkan untuk membentuk sebuah kehidupan bersama yang harmonis. Nilai-nilai spiritual, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap perintah Allah menjadi pilar utama dalam menjalani kehidupan sebagaimana ditunjukkan oleh Adam dan Hawa. Dalam berbagai riwayat Islam, kisah penciptaan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran, tetapi juga dijelaskan melalui keterangan para ulama dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu versi yang menarik datang dari As-Suddi yang meriwayatkan kisah ini dari Abu Saleh dan Abu Malik, yang bersumber dari sahabat terkemuka, Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut dikisahkan bahwa setelah Adam diturunkan dari surga ke bumi, ia merasakan kesendirian. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, dalam keadaan tanpa pendamping. Hatinya kosong, karena belum ada yang bisa menjadi teman dalam hidupnya. Pada suatu saat, ketika Nabi Adam tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang wanita dari tulang rusuknya. Saat Adam terbangun, ia mendapati ada sosok perempuan yang duduk di dekat kepalanya. Wanita tersebut bukan hadir dari tempat lain, tetapi langsung diciptakan oleh Allah dari sebagian tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan pasangan hidup bagi Adam agar tidak merasa sendiri di dunia. Nabi Adam kemudian bertanya kepada wanita itu, "Siapakah kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam pun bertanya lagi, "Untuk tujuan apa kamu diciptakan?" Dan wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang bersamaku." Jawaban ini menjadi kunci penting dalam memahami makna penciptaan pasangan dalam Islam, untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kebersamaan dalam kehidupan. Tak lama setelah itu, para malaikat mendatangi Adam dan menanyakan nama perempuan tersebut. Nabi Adam lalu memberinya nama Hawa, yang berasal dari kata Hai, yang berarti hidup. Nama ini diberikan karena Hawa diciptakan dari kehidupan, yakni dari tulang rusuk Adam, makhluk hidup pertama ciptaan Allah. Keyakinan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak hanya muncul dalam kisah-kisah yang diriwayatkan para sahabat, tetapi juga diperkuat dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kekeluargaan.
Sungguh, Allah senantiasa mengawasi kamu. Ayat ini menjadi salah satu dasar penting dalam pemahaman Islam bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu sumber penciptaan yang sama. Hawa diciptakan bukan dari tanah seperti Adam, tetapi dari dirinya langsung, yang menunjukkan kedekatan dan keterikatan antara suami dan istri. Selain itu, Allah juga mengingatkan dalam ayat tersebut agar manusia menjaga hubungan kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai takwa kepada Allah dalam menjalani kehidupan sosial. Selanjutnya, narasi tentang penciptaan pasangan dari satu jiwa juga termuat dalam surah Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, "Dialah Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, Adam, dan daripadanya dia menjadikan pasangannya agar ia merasa tenteram kepadanya. Maka ketika ia, sang istri, mengandung dengan ringan, ia pun melewatinya dengan mudah. Tetapi ketika kandungannya terasa berat, keduanya berdoa kepada Allah, Tuhan mereka. Jika engkau memberikan kepada kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Ayat ini menggambarkan tidak hanya asal penciptaan pasangan, tetapi juga dinamika kehidupan rumah tangga, dari awal kebersamaan, kehamilan, hingga harapan mendapatkan keturunan yang saleh. Allah menekankan pentingnya ketenangan dan kenyamanan yang muncul dalam hubungan suami istri. Itulah salah satu hikmah penciptaan pasangan, untuk saling menguatkan dan saling memberi dukungan di setiap fase kehidupan. Pandangan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak hanya beredar dalam penafsiran Al-Quran dan riwayat sahabat, tetapi juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Aku wasiatkan kalian agar berbuat baik kepada para wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya secara paksa, kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, perlakukanlah para wanita dengan baik." Hadis ini mengandung pesan moral yang sangat dalam. Rasulullah mengingatkan agar kaum laki-laki memperlakukan perempuan dengan kelembutan dan pengertian. Tulang rusuk merupakan bagian tubuh yang melindungi organ penting dan memiliki kelengkungan alami. Ketika Rasulullah menggambarkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, beliau tidak hanya menjelaskan asal penciptaan secara harfiah, tetapi juga menyampaikan pesan tentang karakter dan hakikat perempuan, bahwa mereka memiliki sisi lembut dan sensitif, yang jika tidak dipahami dengan bijak bisa menyebabkan kehancuran dalam hubungan. Makna bengkok dalam hadis tersebut bukanlah cacat, melainkan menunjukkan bahwa perempuan memiliki keunikan tersendiri yang harus dihargai. Jika seseorang memaksakan perempuan agar berubah sesuai kehendaknya secara kasar, hal itu justru akan menghancurkan ikatan yang telah dibentuk. Namun, jika laki-laki bisa menerima dan memahami karakter pasangannya, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih harmonis. Oleh karena itu, Rasulullah menutup sabdanya dengan nasihat berharga, "Berbuat baiklah kepada para wanita." Dari berbagai kisah, ayat, dan hadis di atas, terlihat jelas bahwa dalam Islam, penciptaan Hawa tidak hanya merupakan bagian dari sejarah awal umat manusia, tetapi juga mengandung pelajaran penting tentang hubungan antar manusia, terutama dalam ikatan pernikahan. Hawa diciptakan bukan untuk menjadi bawahan atau pesaing bagi Adam, melainkan sebagai pendamping dan penyejuk jiwa. Ia hadir dalam kehidupan Nabi Adam sebagai anugerah yang menyempurnakan fitrah manusia, yaitu hidup secara berpasangan dalam kasih sayang. Dari keduanya, lahirlah keturunan manusia yang memenuhi bumi hingga saat ini. Maka, asal-usul manusia tidak lepas dari rahmat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dua makhluk dari satu asal, untuk kemudian membentuk masyarakat dan peradaban. Kisah ini menjadi pondasi kuat bagi umat Islam untuk memahami hakikat penciptaan, peran pasangan hidup, serta pentingnya saling pengertian, kasih sayang, dan takwa dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Terima kasih telah menyaksikan video Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk video selanjutnya.